Assalamualaikum. Di kalangan profesional kesehatan, ini sering tidak terlalu dianggap ya. Tapi sebetulnya salah satu kekasan puasa muslim itu adanya sahur saat dini hari. Sahur itu suatu laku, kalau belum biasa praktekin, itu orang beneran bisa garuk kepala loh. Itu bisa nggak kecil secara dampak psikisnya maupun dampak kesehatannya. Bangun dini hari gitu ya, sebelum sinar jingga muncul di langit, widih, lagi enak-enak tidur kan ya itu biasanya. Hmm. Tapi di dunia barat sana makin kesini makin populer ujaran eat like muslim, fast like muslim. Dan kalau puasanya nggak pakai sahur, itu belum kayak puasanya muslim yang sejati kan ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu fenomena klasik para penggiat fasting atau medical fasting atau puasa kesehatan. Biasanya tuh ya, setelah sekian lama praktekin fasting, itu dampak healingnya menipis, stagnan gitu. Di awal-awal mantep banget, tapi makin lama makin tipis. Diminishing impact gitu, kalau menurut orang Jombang Bojonegoro. Kita capek-capek fasting, kalau dampak healingnya tipis, orang bisa jadi gedekan ya. Terus para ahli menyarankan berbagai jurus agar dampak healing meningkat lagi, tidak lagi stagnan. Dan salah satu logika dasarnya biasanya itu dengan menambah stres positif. Apa aja tuh? Pertama, itu fastingnya dikombinasi dengan exercise, olahraga. Yaitu bisa berupa kardio, angkat beban, atau high intensity training kayak gitu. Gampang diomongin, tapi kalau gaya hidupnya gaya kantoran, gaya si gembul yang telanjur jumbo, nambah olahraga itu nggak gampang juga. Tapi jangan khawatir, bisa dicek jurus berikutnya. Jurus kedua itu dikasih asupan suplemen, kayak polifenol gitu atau metformin, berberin kita udah pernah bahas. Dia itu bisa ngecengin autofagi juga, jadi terus ngecengin healing. Pada dasarnya ya, polifenol itu tuh racun, adanya di tumbuhan untuk menepis serangan eksternal. Nah, kalau kita diasup yang seperti itu, racun tipis-tipis, itu sinyal survivalnya tambah kenceng, sehingga autofaginya cenderung jadi lebih dapat. Habis itu terjadilah healing dan rejuvenation yang lebih jos juga. Rada gampang sih kalau yang ini, tapi seiring waktu nantinya dampaknya bakal menipis juga, mohon maaf. Jadi bisa dipertimbangkanlah jurus berikutnya. Yang ketiga, kalau nambah stres itu dengan durasi fastingnya diperpanjang. Semula 16 jam jadi 18 jam. Terus jadi 20 jam. Jadi 23-24 jam. Atau kalau udah 24 jam, di-extend dikit lagi jadi 26-27 jam. Ada sih yang merekomendasikan untuk bablas terus jadi 36, 48, 72 jam. Tapi itu ada bahayanya, duar bisa jeblok sisan. Para pakar yang moderat umumnya itu tidak menyarankan tambah durasi yang kelasnya gila-gilaan. 24 jam aja mereka bilang itu udah maksimal. Bahkan yang seperti Walter Longo tidak menyarankan yang lebih dari 16 jam. Fasting yang kelewat panjang ini nanti bisa kita bahas secara khusus. Saran yang lain lagi, keempat itu terapi suhu. Bisa suhu panas dengan panas-panasan atau suhu dingin atau kombinasinya. Panas, dingin, panas, dingin. Yang cukup intens tapi jangan sampai kelasnya merusak tentu aja. Ini juga bisa ngencengin autofagi dan proses healing. Saran lain lagi itu seperti yang kita bahas kemarin. Tubuh kita dikasih rehat dulu, dibikin lupa dulu dengan proses unlearning sekitar sebulan. Dikasih pesta dulu tapi jangan anarki. Nah, habis itu terus difastingkan lagi. Pakai model 3D omat yang kemarin itu antara lain. Yang keenam bisa juga dengan meditasi. Cara India, cara Muslim, atau cara apalah gitu. Yang intinya, kalau yang ringan-ringan itu untuk meredam hormon-hormon stres dan memunculkan hormon-hormon kesenangan kebahagiaan. Tapi sebenarnya kalau yang jos itu mestinya sampai menggiring otak masuk ke yang disebut gelombang delta atau delta wave. Persis seperti saat kita deep sleep. Kalau cara Muslim dulu pernah kita bahas sekilas. Caranya salah satunya dengan zikir dan membaca Alkitab Al-Quran. Bisa juga ada cara lain walahu alam. Yang ketujuh, tapi ini belum pernah saya praktekin, itu dengan terapi oksigen atau teknik senam pernafasan tertentu. Mestinya ya, terapi oksigen hiperbarik bisa masuk sini juga. Bisa juga kalau oksigennya dikurangin, jadi ngos-ngosan hipoksia dikit-dikit. Tapi ini nggak boleh ngawur, kalau kebablasan bahaya juga. Bukan jadi stres positif, malah juga. Astagfirullah. Apalagi ya, yang tipikal kira-kira itulah. Nah, sebenarnya bisa juga ya, yang dijadikan tambahan stres positif, itu bangun sahur dini hari. Untuk yang muslim ini jelas banyak dalilnya, tapi yang non-muslim sekalipun bisa aja. Yang bukan muslim dilarang bangun di waktu sahur. Gak ada kan ya pelang tulisan kayak gitu di langit atau dimanapun juga.
Ini sebenarnya dulu udah pernah kita bahas manfaat sahur. Tapi dulu itu tidak spesifik kita urai kemanfaatannya untuk mengatasi dampak healing yang sudah mentok atau stagnan. Yang rajin puasa banyak tuh ya. Rutin gitu puasa seharian nggak pakai sahur dan merasa pakai sahur atau nggak pakai sahur itu sama aja. No, padahal itu tuh nggak sama loh. Kalau secara lemesnya nggak laparnya bisa sih sama. Karena udah terbiasa, terasa nggak ada beda. Padahal tuh sebagai tambahan stres positif, sahur itu nggak sia-sia. Nggak usah makan, sekedar bangun aja. Bangun, minum air putih, sama sedikit aktivitas ringan. Cuci-cuci muka, kayak apa kayak. Bagus lagi kalau nyempetin tahajud segala buat yang muslim. Kalaupun yang nggak tahajud, bisa aja meditasi, zikir tadi, istighfar, ngaji Quran, atau apalagi tuh yang kira-kira 10-15 menit. Insya Allah, kalau pakai logika tambahan stres positif, itu healingnya bisa lebih kenceng lagi. Kalau di siang hari 10-15 menit ya udahlah, biasa aja. Tapi kalau di waktu sahur 10-15 menit itu beban stresnya beda. Kayak orang jalan kaki di tanah datar lah. Muterin GBK 10-15 menit tentu nggak sama dengan jalan nanjak di kaki gunung Himalaya. Jadi, walau durasinya pendek, punya nilai exercise. Bisa sekalian terapi suhu juga, guyur-guyur air dingin kayak, atau air panas. Unsur meditasinya juga dapat. Dah gitu, kalaupun tidak tidur lagi, malam berikutnya biasanya itu kualitas tidur bakalan jauh lebih mantap. Saat tidur mantap gitu, sebetulnya ritme pernafasan juga lebih dapat. Silakan aja coba diperhatikan baik-baik tidurnya orang yang pules, sama tidurnya orang yang kelisian atau ampang. Napasnya beda kan ya? Apalagi kalau tidurnya sambil ngimpi di seruduk embek. Bisa kirap-kirap tuh urusannya. Masya Allah. Jadi bangun di waktu sahur ini bisa merupakan satu laku, satu jurus yang sebetulnya dapatnya itu banyak. Buat yang muslim tentunya ada keyakinan bakal dapat pahala tambahan pula dari Allah. Mantap kan ya? Itu deh. Tapi sekali lagi, walaupun itu cuma sekitaran 15 menit, untuk banyak orang, bayangin aja bisa udah kerasa berat. Cuma ya kehidupan tuh emang kayak gitu ya, perlu perjuangan, ada ujian-ujiannya. Muda kaya raya, tua leha-leha, mati masuk surga. Itu kan cuma ada di lelucon. Jadi gimana nih? Silahkan aja dipikir sendiri. Kalau khasiat dari fasting sudah mentok, sudah stagnan, udah menipis, silahkan aja dipertimbangkan. Mau bangun sahur atau mau memvariasikan 7 jurus lain yang tipikal tadi itu. Itu tadi 7 atau mungkin lebih ya. Bisa aja saya ada yang kelewatan. Ada jurus yang belum saya sebutkan. Kalau ada yang punya ide untuk jurus yang lain, silakan aja komen. Terima kasih.